Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi senja. Dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong dan diunggah ulang, apalagi diadu-adu nggak karuan. Aku tidak pernah kasih izin untuk yang seperti itu. Kemudian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebaikan doanya untukku dan keluarga, dan juga berdoa semoga kebaikan doa itu tercurahkan bagi kalian yang mendoakan. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, setelah berakhir pekan kita tancap gas lagi kajiannya sebagaimana kajian-kajian yang lalu, dimulai pada awal pekan ya. Kemarin kita sudah membahas sampai seri yang ke-7 tentang egeneto, itu bukti Yesus bukan Allah ya, seri yang ke-7. Seri yang ke-7 ya, egeneto ya. Neto ya, bukti Yesus bukan Allah ya, bukti Yesus bukan Allah, seri ke-8 sekarang ya. Kita sudah jelaskan kemarin berdasarkan apa yang disampaikan Paulus dalam surat kirimannya pada orang Roma, dan apa yang disampaikan oleh siapa ya, Markus atau Lukas itu ya, dalam Injil karangannya ya, itu menjadi sesuatu yang diametral dan nggak bisa dirukunkan ya. Begitu faktanya, begitu. Karena bagi Paulus, Yesus itu perlu mati dan bangkit kembali, dia baru menjadi Tuhan. Sementara Lukas ya, begitu lahir sudah jadi Tuhan. Ini dua yang tidak bisa disandingkan. Kalau diketemukan akhirnya bertanding. Dalam pernyataan-pernyataan Injil sering hal-hal seperti itu terjadi. Kemarin kita bahas ya 2 pekan yang lalu kalau nggak salah tentang salam. Apa yang disampaikan Yesus ya, bahwa salam itu diberikan kepada siapa saja. Kalau hanya kepada orang-orang yang baik dengan kamu, apa bedanya dengan orang-orang yang tidak percaya itu? Sementara kalau Yohanes, di kitab Yohanesnya, bukan di Yohanes ya, di 1 Yohanes atau 2 Yohanes itu yang gue maksud, salam itu tidak boleh diberikan
kepada yang beda iman, gitu loh. Jadi nggak ketemu. Akhirnya kalian harus memilih antara ikut Yesus atau ikut Yohanes. Ini juga begitu kemarin, antara ikut Paulus atau ikut Lukas. Mau dibolak-balik kemana saja tetap aja itu tidak bisa rukun. Itu tidak bisa disandingkan karena memang itu pertandingan. Terus gimana? Ya itu faktanya. Makanya berkali-kali aku bilang, kalau itu semua apa yang ada dalam perjanjian baru kita terima sebagai hadis, itu tidak masalah. Kalau sebagai kitab suci dan diklaim sebagai kitab suci itu bermasalah. Karena apa? Bagaimana mungkin dalam satu kitab suci terdapat pernyataan-pernyataan yang saling menikam? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemarin sudah kita buktikan bahwa Paulus harus Yesus mati dan bangkit dahulu, baru jadi Tuhan. Sementara Lukas tidak perlu. Begitu lahir, Tuhan sudah dia. Ya. Oke. Sekarang masuk seri yang ke-8 ya. Kita lanjutkan. Ya, sebelumnya aku baca dulu komen yang masuk sebagai bentuk apresiasiku untuk kalian semuanya. Pertama dari Kang Mas Wahyu yang ada di Brebes. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Brebes hadir sambil melepas lelah, tetap semangat mengaji. Sang Maha Pencipta pasti bisa mencipta, tapi mustahil menjadi ciptaan. Salam Isra. Oke, terima kasih. Pernyataan yang menarik ya, bahwa Sang Maha Pencipta ya pasti mencipta, maka disebut Sang Maha Pencipta. Artinya dia mustahil menjadi ciptaan. Yesus itu ciptaan atau bukan? Maka dijawab oleh Bible, ciptaan. Yesus itu Maha Pencipta atau bukan? Bukan, karena tidak ada satupun yang diciptakan Yesus. Walaupun kita harus perhatikan ya, Yesus itu merupakan instrumen ya, yang melalui dialah segala sesuatu diciptakan, bukan oleh dia. Ini kan dalam dunia kekristenan karena cuman dikasih terjemahan, nggak tahu original teksnya ya. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Beda antara oleh dan melalui itu beda. Laptop itu dibeli oleh Gus Beti, maka Gus Beti membeli laptop itu. Laptop itu dibeli melalui Gus Beti, bukan Gus Beti yang beli, cuman melalui saja. Yang beli ya bisa siapa saja terserah. Beda gitu loh ya. Maka sudah jelaslah di situ dikatakan Yesus tidak bisa menciptakan apapun, tidak ada yang diciptakan Yesus. Itu videonya sudah kita bikin, ya, tinggal dicari aja. Dan kita juga sudah bahas bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Jadi dua pernyataan ini semakin mengukuhkan bahwa Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Ya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Wahyu. Kita lanjutkan Kang Nurkolis. Alhamdulillah Brebes hadir ngaji. Salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, terima kasih. Salam Islam rasional juga untuk Kang Nurkolis yang ada di Brebes. Tadi Kang Wahyu juga di Brebes ya. Oke, ini sama-sama komandan dari Brebes ini ya. Kemudian Kang Hermana Natawijaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ngaji meskipun baru nyimak pagi hari. Salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra juga untuk semuanya ya. Tidak masalah, yang penting ngaji. Atur aja waktunya karena semua kita punya kesibukannya sendiri-sendiri ya. Oke, atur nuhun Kang Hermana Natawijaya. Salam Isra semuanya untuk saudara-saudaraku yang ada di Bandung. Kemudian Kang Sahran Gipari menyimak setelah 1 jam tayang. Malam yang sejuk setelah hujan di sore hari. Oke, atur nuhun sadayana.
ternyata Bandung sudah diguyur hujan juga ya. Salam Isra untuk semuanya. Kemudian Kang Mas Jono Lono ya, yang ada di Wonosobo. Hadir Mak Gus, salam Isra dari Wonosobo. Oke, terima kasih atas 3 merah hatinya dan salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Wonosobo. Kemudian Soleha kita Gispati, alhamdulillah Palu nyimak salam Isra Tuan Guru dan semua yang hadir. Oke, matur thank you untuk Gispati atas 3 merah hatinya. Dari sana kita terbang ke sekitaran IKN Kalimantan ya, daerah Pasir ya, Grogot. Ada Kang Cipto Purbaling. Setelah saya ngaji sama Guse, saya tahu ternyata yang namanya dogma bukan cuma yang berpendidikan rendah saja. S1 doktor sekalipun bisa masuk kubangan dogma, baik yang Islam maupun yang Kristen. Salam Isra, oke, salam Isra juga untuk Kang Cipto Purbaling dan terima kasih atas 3 merah hatinya. Iya, benar sekali apa yang dikatakan Kang Cipto Purbaling. Ya, nggak hanya yang rendah-rendah saja. Yang S1, bahkan S2, S3, bahkan doktor pun, pendeta-pendeta itu kan banyak yang doktor. Kok masih bilang Yesus Allah dan Tritunggal lah, yang inilah, yang itulah. Yang dosa waris lah, yang 100% manusia, 100% Allah. Itu kan dogma semua itu. Tapi ya mereka telan saja. Ya, bukan hanya yang awam, yang S1, S2, S3, S lilin juga bisa. Karena apa? Tidak mengedepankan rasionalitasnya. Ya. Semua masuk kubangan dogma. Tapi jangan lupa ya, itu bisa menghinggapi siapa saja, tidak hanya teman-teman Kristen. Kita kan harus fair dong bicara. Ya. Ini kan akademis. Jadi jangan standar ganda. Jadi kita harus katakan di lingkungan Islam pun ada yang begitu karena sudah terdogma ya akhirnya dalam kubangan dogma. Yang Kanjeng Nabi Muhammad buta huruf lah, yang Mi'raj naik ke atas sana terima perintah sholat dari 50 karena mendapat advice dari Kanjeng Nabi Musa akhirnya menjadi 5 lah. Banyaklah macamnya. Ya, itu semua karena tidak mengedepankan rasionalitasnya. Ya, nggak apa-apa sih kalau kita masih kecil dulu ngaji sama guru-guru kita atau yang Kristen sekolah minggu masih anak-anak didongengin oleh guru-guru ngaji kita, didongengin oleh pengasuh sekolah minggu, ya bolehlah. Karena juga masih dalam pertumbuhan. Tapi ketika rasionalitas sudah bekerja, Anda itu jadi diri Anda sendiri. Jangan mau dikooptasi orang lain. Makanya di sini itu tujuannya kan kita mendiskusikan dalam rangka mengasah rasionalitas kita supaya kita tidak beragama berdasarkan pemikiran orang lain. Orang hidup cuma sekali kok. Ngapain juga beragama atas pemikiran orang lain? Beragama atas pemikiranmu supaya kamu bisa berpikir. Yang Kristen ya belajar, yang Islam ya belajar. Jadi di sini itu tujuannya belajar. Soal iman urusan kalian masing-masing, aku nggak ngurus. Kamu mau tetap kafir ya monggo, mau masuk Islam ya monggo, yang Islam mau tetap Islam monggo, mau murtad ya monggo, resiko tanggung sendiri-sendiri. Tugas gue hanya mengajarkan rasionalitas bekerja itu begini. Makanya kalau ada yang menyerang aku secara pribadi dan sepertinya tidak ngerti asal-usul bagaimana aku bikin channel ini, itu aku anggap babi budek aja itu. Orang di sini tujuannya studi bareng kok, nggak ada serang menyerang. Semua kita bersaudara, nggak ketemu dalam iman, kita bersaudara sebagai anak bangsa. Nggak ketemu bersaudara sebagai humanisme manusia. Kan bisa dibicarakan baik-baik tanpa menghujat, tanpa begini dan begitu. Ya, jadi betul apa yang dikatakan Kang Mas Cipto Purbaling, dogma itu ya bisa menghinggapi siapa saja selama dia tidak mengedepankan rasio, karena dogma itu membunuh rasio, gitu ya. Oke, terima kasih Kang Cipto Purbaling atas komentarnya dan terima kasih atas 3 merah hatinya dan salam Isra untuk semua yang ada di Grogot sana ya. Oke, kita lanjutkan soleha kita di Taku.
Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Beti nyimak Gus, salam Isra, semoga sedaya paringan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas tiga merah hatinya ya dan bendera-benderanya. Salam Isra juga untuk semua yang di sana ya. Semoga kebaikan doanya tercurahkan juga bagi yang mendoakan. Oke. Ini si Hombing ini lama-lama aku malas baca komennya, nggak berkualitas. Aku kalau awal itu aku layani ya dengan sabar, ngemong, kata orang Jawa ngemong. Tapi lama-lama ya jenuh juga, males kalau komennya itu nggak berkualitas seperti ini. Kalian baca Quran surat 8 ayat 30 ini, maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah yang sebelah kanan pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon kayu itu. Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Tuhan semesta alam. Allah menggunakan sebatang pohon untuk berbicara dengan Musa, kalian tidak protes. Tetapi Allah menjadi manusia untuk menyapa, mengajarkan hidup dalam kebenaran. Bagi ciptanya kalian protes. Karena dia sakit hati. Makanya aku bilang, kalau kesini niatnya belajar. Nggak tahu tanya. Di sini bukan saling menyerang, enggak. Dia sakit hati kan salah dia sendiri. Coba kalau dikasih tahu kan nggak mau tahu. Nanti dia tanya ini, ngajukan ini, dijawab ini, lari ke ini. Sini silakan lari. Seperti ini. Pertanyaan gue, kapan ya orang Islam ngomong bahwa Allah menggunakan sebatang pohon kayu untuk berbicara dengan Musa? Kapan? Lihat itu teksnya, apa pohon kayunya itu digunakan untuk berbicara. Kan itu kesimpulanmu sendiri kok kamu bilang orang Islam tidak protes. Kamu sendiri yang menyimpulkan, kan kamu sendiri yang goblok. Makanya lama-lama gue males juga bacanya karena nggak bermutu, nggak berkualitas gitu loh. Ya, kalau orang belajar di sini dikasih tahu ngerti. Kalau ini gayanya gaya orang sakit hati, bisa kita lihat dari bagaimana dia berkomentar. Ya, dari sini ke sini, sini ke sini, nggak dikasih tahu gitu. Oh begitu ya. Perkara dia tetap kafir itu kan hak dia dan aku juga hormati gitu loh. Tapi sebuah kebenaran aksiomatis itu harus diterima. Ya, tapi terserahlah teman-teman, ada yang mau kasih tanggapan, mau ngomong aja. Kalau aku males udah cukup lah kan, bukan sekali dua kali pertanyaan dia aku kasih respon kan, aku apresiasi, aku hormati. Tapi lama-lama ya jenuh juga. Seperti ini, dia yang menyimpulkan, kesimpulannya kok dilimpahkan ke orang Islam. Orang Islam nggak pernah mengatakan Allah menggunakan sebatang pohon untuk berbicara dengan Musa. Ngawur ya. Okelah teman-teman, silahkan kalau mau tanggapi, kalau aku enggak lah, males sudah, buang-buang waktu. Oke, sekarang soleh kita Rahani Junaidi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam Isra Guru. Oke, salam Isra dan terima kasih atas tiga merah hatinya. Kemudian bapak kita ini lurah dari Deli Serdang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Deli Serdang. Izin nyimak Gus, salam Isra. Oke, salam Isra untuk semuanya yang ada di situ ya. Ini lagi dia sakit hati, dia bilang begini. Seandainya di Yohanes 1 ayat 3 itu adalah kata melalui, bukan olehnya, maka tanpa melalui Yesus segala sesuatu tidak dijadikan. Mbok ya diakui gitu loh, kok masih pakai seandainya. Kalau kamu ngakui, aku jelaskan. Tapi karena narasimu diawali dengan seandainya, kamu masih nggak mengakui bahwa di situ original teksnya mengatakan segala sesuatu itu diciptakan melalui Yesus, bukan oleh Yesus. Kamu goblok sih. Belajar bahasa Yunani, buka bahasa Yunaninya. Sekarang sudah ada googling atau apa. Melalui atau oleh. Seandainya kamu nggak pakai narasi pembukaan, seandainya di Yohanes 1, nah itu aku jelaskan. Tapi karena kamu pakai seandainya, itu artinya kamu belum bisa menerima kebenaran yang aku sampaikan. Kebenaran yang aku sampaikan itu kebenaran Alkitab. Kok masih kamu tolak gitu loh? Kamu yang goblok atau siapa yang goblok gitu? Alkitab itu mengatakan, ya,
Melalui. Lihat, dia itu bahasa Yunani artinya melalui, bukan oleh. Goblok gue. Gue ini bukan sembarangan untuk menjelaskan. Basic gue Alkitab. Lu nggak terima ya Alkitab lu protes itu. Kok masih pakai kata seandainya? Heran gue si Hombing ini. Makanya ya, lebih baik nggak usah kesini. Kalau niatnya seperti apa yang kamu niatkan ya. Di sini tuh belajar. Mencari kebenaran. Nah, soal iman biasa-biasa saja. Kalau kamu tetap kafir juga aku nggak ada masalah. Tetapi kebenaran Alkitabiah itu harus kamu terima. Kalau kamu nerima nggak pakai seandainya begini, orang sudah jelas dia kok. Kamu cek original teksnya itu dia. Nah ini diterjemahkan oleh LAI oleh. Padahal seharusnya itu artinya adalah melalui. Ini loh. Kenapa LAI pakai oleh? Karena LAI penerjemahannya sudah terkontaminasi. Yesus harus menjadi pencipta. Artinya LAI memperkosa original teks. Ini salah, ini yang benar. Lah gue kalau nggak benar begini kan gue nggak berani ngomong. Orang datanya seperti itu makanya gue berani ngomong. Kalau LAI nggak keterima, ya ayo kita duduk bareng. Temukan aku dengan LAI, kita cari kebenaran. Kalau LAI benar ya gue harus hormat sama LAI. Tapi kalau salah kan harus gue katakan salah. Gitu loh. Kok kamu masih pakai seandainya? Bingung. Ya. Pak Ikhwan ini Lurah Tangerang ya. Salam Isra nyimak ke Pak Ikhwan Lurah Tangerang. Salam Isra juga untuk semuanya yang ada di Tangerang. Terima kasih untuk Pak Ikhwan Tamim ya. Dari sana kita lanjutkan ke Kang Irfan Al-Akbar. Sepakat Gus. Jika di Bible ada Bible yang apokripa, begitu pula di hadis ada hadis yang lemah dan yang palsu. So memang Bible itu biasanya disetarakan dengan hadis bukan dengan Al-Quran. Hadis riwayat Markus, Yohanes, Lukas, dan Matius. Menyimak dari Mes Kerinci Jambi. Ini masih bagus apa yang disampaikan oleh Irfan ya. Hadis riwayat Markus, hadis riwayat Yohanes, hadis riwayat Lukas, hadis riwayat Matius. Coba kamu buka data atau pergi ke LAI. Dulu nggak begitu. Ini masih mending hadis riwayat. Dulu nggak begitu. Injil karangan. Tapi kan sekarang karangannya sudah dihilangkan menjadi Injil Matius. Dulu nggak begitu. Injil karangan Matius, Injil karangan Lukas, Injil karangan Markus, Injil karangan Yohanes. Gue ada datanya dan sudah pernah gue jelaskan toh itu. Berikutnya tentang karena pertimbangan sesuatu maybe ya akhirnya karangannya hilang menjadi Injil Matius, Injil Lukas, Injil Markus, Injil Yohanes. Dulu dikasih karangan. Masih bagus apa yang dikatakan Irfan. Hadis riwayat Markus. Masih bagus lah. Lah kalau Injil karangan gitu loh. Itu yang nulis siapa kan ya LAI. Jadi kalau dikasih tahu ngerti gitu loh. Sudah gablek bantal lah ya. Ya terima kasih Irfan. Sekarang kita lanjutkan Kang Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian Yesus tentang dirinya Yohanes 5:19 dan Yohanes 5:30 sangat jelas bahwa Yesus bukan pencipta. Paham ten? Salam Isra. Oke, salam Isra juga untuk Kang Mas Wahyudi ya. Kita lanjutkan Hansip Romawin dari Sulawesi ini ya. Kenapa orang Kristen harus menyamakan Yesus dengan Allah Bapa? Padahal Yesus sudah bersaksi, Bapa yang mengutus aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak terlihat. Yohanes 5:37. Mantap. Ya. Sudah aku baca semua ya. Hombing terlalu banyak dia komen, males juga lah. Ada 3 kali dia unggah. Sudah aku baca semua ya. Oh, Oskis. Apa katamu, Kis? Sorry. Aduh. Keselak. Bismillahirrahmanirrahim.
Kang Mas Oskis yang punya Trenggalek begini ya. Izin menambahkan ya Gus, monggo. Ini dari Kristen Tauhid ini ya, Oskis. Di samping itu Lukas 2:11 dan Roma 14:9 ini memandang Kristus dari sisi yang berbeda. Ingat, yang ngomong bukan gue saja loh ya. Ini dari saudara kita Kristen juga dia mengakui. Jadi antara Lukas ya dalam surat Lukas 2:11 dan Paulus untuk surat kiriman jemaat di Roma itu nggak kompak memandang Yesus dari sisi yang berbeda. Nggak kompak. Nanti aku jelaskan nggak kompaknya di mana. Oke ya. Lukas 2:11 jelas tertulis, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Di sini Lukas memandang Yesus sebagai junjungan serta juru selamat khusus untuk umat Israel yang berlakunya sejak Yesus lahir. Jadi diikat oleh ras Israel, bukan goyim. Gitu loh maksudnya. Si Oskis, goyim itu orang di luar Israel. Ya. Oke. Kemudian sedangkan Paulus dalam Roma 14:19 memandang Kristus sebagai junjungan atas orang yang hidup dan yang mati, alias semua manusia baik yang hidup dan yang mati, yang berlakunya pasca penyaliban konon dibuktikan melalui kebangkitan Yesus dari kematian. Nah, sudah nggak kompak kan? Kalian pilih mana? Ya alhamdulillah aku nggak perlu repot-repot, aku hanya mengendorse saja, mendorong saja pernyataan dari teman kita yang Kristen ini. Nggak kompak. Makanya kajiannya kita bikin begini. Kalian harus memilih. Nanti ini nggak kompak. Ya. Tuhannya Lukas sama Tuhannya Paulus nggak sama. Tuhannya Lukas ya versus Tuhannya Paulus. Nih kajian kita nih. Nggak kompak. Lu pilih Tuhannya Lukas atau pilih Tuhannya Paulus? Ya. Dari segi timingnya saja sudah kita diskusikan di seri yang ke-8. Di sini menurut Paulus dia jadi Tuhan, dia harus mati dan bangkit dulu. Kalau di sini enggak, begitu lahir dia sudah jadi Tuhan. Sudah enggak kompak. Mau pilih Tuhan yang mana? Coba. Ya. Tapi yang paling menarik lagi ya, aku bacakan di sini ya. Roma 14:9. Oh iya, harusnya ditulis ini ya. Enggak, nanti Graito bisa nggak ini bikin anunya. Ini Lukas 2:11. Lukas 2:11. Ini Roma 14:9. Nih, tidak kompak. Ya, aku bacakan dulu. Roma 14:9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia egeneto menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Yang gue kagak ngerti Oskis, bagaimana memahami Tuhan baik atas orang-orang mati itu gimana? Gue searching nggak ada penjelasan, nggak ada yang pakar-pakar Alkitab yang bisa menjelaskan maksud dari Tuhan baik atas orang-orang mati dan orang-orang hidup. Karena orang sudah mati kan itu tinggal perhitungannya saja. Yang perlu Tuhan itu ketika dia masih hidup. Ketika sudah mati itu tinggal hitung-hitungannya bagaimana dia taat terhadap hukum Tuhan atau enggak, kan begitu. Gue nggak tahu maksudnya apa ya Tuhan baik atas orang mati itu ya. Nanti ada lagi begini ya.
Kalau kita lihat di Matius 22:32 ya. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Karena kalau sudah mati itu tinggal hasil rekodnya aja. Pilihannya surga apa neraka, kan gitu aja. Justru Allah itu nanti bagaimana responsibility kita diperlukan ketika kita hidup. Maka benar di Matius ini, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Begitu, ya. Di Markus juga begitu. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Kata Lukas juga begitu. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Nah, gitu, ya. Yang heran lagi 1 Petrus 4:6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Gue pingin tahu. Siapa yang mengabarkan Injil kepada orang mati? Dan orang mati itu siapa? Orang mati kok di Injil itu gimana? Maka gue bukan serta-merta menolak ini ayat, bukan. Ya. Maybe ini bahasa sastra. Yang mati itu apanya? Kalau mati secara harafiah ya kacau ini ya. Orang sudah mati ya ngapain lagi? Gitu ya. Tapi kalau ada pendapat lain monggo ya. Cuman gue aneh saja Injil pada orang mati dan orang hidup. Ya. Yang mati itu apanya? Itu perlu dicari jauh. Karena gue searching pendeta-pendeta juga ndelahum kabeh, enggak ono sing iso jelasno iki. Ya. Oke. Nah, sekarang seperti katakan Oskis, maka Yesus itu menjadi Tuhan, egeneto ya. Kita juga akan bahas kata menjadi di kajian Al-Quran kita di pagi hari toh. Di sini juga ya, egeneto ya. Oke. Untuk all, semua. Tuhan ya, for all nation. Ini kan sudah kita bahas. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kan sudah pernah kita bahas. Dan itu bertentangan kepada ayat yang lain. Sedangkan di sini seperti yang dikatakan Oskis tadi, dia tidak all nation. Tuhan spesialis for Israel. Beda. Kamu mau ikut yang mana? Oskis mulai berpikir sekarang kamu, Kis. Kalau kamu mengikuti Paulus, memang Paulus itu kan dia mengklaim ya rasul untuk orang tak bersunat, ya artinya goyim, ya maka dia ya bolehlah kalau kamu simpulkan bahwa Tuhannya Paulus itu Tuhan for all nation. Dia mengatakan dengan supaya ia menjadi Tuhan atas orang-orang mati dan orang-orang hidup. Jadi batasannya bukan ras, ya. Sementara di Lukas ini seperti yang kamu jelaskan, ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Memang kalau kita lihat ya, apalagi di Matius di awal-awal kedatangan orang Majusi itu, ya, itu dijelaskan juru selamat itu tidak for all nation, tapi spesialis untuk Bani Israel. Nah, begitu juga di sini Tuhan yang digagas Lukas. Ya, itu dia dibatasi oleh ras atau spesialis for Israel. Sementara Tuhan yang digagas Paulus, Tuhan for all nation. Nah, sekarang pilihanmu ada di mana? Ini mau diketemukan, tidak bisa. Ini selamanya versus. Kemarin kan sudah versusnya yang kemarin apa? Di sini begitu lahir jadi Tuhan. Di sini enggak, mati dan bangkit dulu. Itu sudah beda. Dikhususkan lagi, beda lagi. Di sini Tuhan spesialis for Israel, sementara di sini Tuhan for all nation untuk segala bangsa. Beda lagi. Ya terserah, aku hanya menyampaikan bedanya seperti itu. Kalian mau menentukan sikap yang mana? Nggak bisa kalian terima dua-duanya. Orang ini ke kanan, itu ke kiri kok. Mana mau disandingkan? Ini tanding ini, bukan sanding. Nah,
Oskis kalau taat terhadap Paulus, ya dia harus menolak Lukas. Kalau taat terhadap Lukas, Oskis harus menolak Paulus. Nah, masalahnya kan Oskis bukan orang Israel, kamu orang Indonesia yang Jawa. Nggak masuk. Kalau kamu taat terhadap Lukas, kamu nggak masuk untuk menjadi Kristen. Karena Tuhan Yesus itu jaspo spesialis Israel. Sedangkan kamu sendiri Indonesia, Jawa. Tapi maybe kamu mau mengambil ini, silahkan, monggo saja. Enggak, Gus, aku mengikuti Paulus, ya monggo saja. Bahwa Yesus itu Tuhan for all nation. Jadi meskipun kamu itu goyim, ya silakan saja menjadi Kristen. Ya, jadi aku enggak paksa kamu harus begini, enggak. Silahkan, aku hanya menjabarkan, dan yang aku jabarkan ini pun sudah kamu jelaskan. Artinya aku hanya mengendorse saja. Ya, hanya mengendorse, mendorong saja. Ya, ini teman-teman Kristen yang lain juga bisa jadi pelajaran. Atau yang Islam ya belajar juga sama-sama. Akhirnya kan seperti ini. Lah kalau Oskis memilih Kristen, dia memilih Paulus sebagai kerangka berpikir keimanannya, maka kamu harus mengatakan bahwa Lukas salah, guys. Itu automatically. Ya, bagaimana supaya kitab suci ada kesalahan? Kalau kamu terima ini, maka kamu harus salahkan ini. Kalau kamu terima ini, kamu harus salahkan ini. Nggak bisa kamu sama-sama akomodir, nggak bisa. Ya, oke. Sudah azan maghrib, waktunya sholat maghrib berjamaah ya. Aku kira cukup di sini ya. Semoga bisa dipahami ya bagaimana roadmap kerangka berpikir yang aku bangun ya. Masing-masing punya konsekuensi logis. Apakah mau ikut Paulus, apa ikut Lukas. Dan perbedaan ini tajam, ini tidak bisa disandingkan. Ini bisanya dia akan bertanding ya. Jadi semuanya telah aku jelaskan secara clear. Ya, monggo dipahami. Oke, ini dulu yang aku bisa sampaikan untuk kita semua. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga iman dalam bingkai keindahan Islammu. Namun tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, dan kesehatan yang prima. Terima kasih sudah hadir ngaji bareng bersama Gus Peti di channel ini ya. Terima kasih atas waktu yang diluangkan ya. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.